Kalau kita mau maju ke masa depan, jangan pakai logika. Orang-orang yang indigo, ya mungkin dia klaim bahwa dia bisa, lihat ini dan itu. Di kondisi dia melihat sesuatu, dia langsung kayak self-talk aja. Penting untuk kita membiasakan. Karena ketika kita udah terbiasa, itu proses manifestasi akan terwujud dengan lebih mudah. Karena 97% manusia itu didrive oleh emosinya. 3 cakra bawah itu seringkali manusia bermasalah di situ. Dasar, seks, kemudian perut. Nah, kalau orang nggak sadar, yang terjadi adalah ketika dia emosional, mungkin akan melakukan KDRT. Purpose atau interest dalam hidup lu tuh kapan lu mulai nyadarin itu? Itu dari SD. SD, goks. Gue SD mikirin game, bro. Welcome Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sosok yang luar biasa menggemaskan. Dia menggemaskan. Erlang Prayuda, life coach and energy healer. Umurnya cuman 26 tahun, guys. Pertanyaan gue. Lu kan belum lihat hidup, kok lu bisa jadi life coach, bro? Ya, banyak orang yang melihat hidup tapi jarang yang melihat ke dalam batin. Oke, jelasin. Sedikit cerita lah. Oke. Kebanyakan manusia itu kan lebih cenderung fokusnya ke hal-hal yang eksternal atau yang nampak gitu ya. Yang kelihatan. Yang kelihatan. Jarang dia masuk. Gua ngelihat gelas, kelihatan. Gua ngelihat lu, kelihatan. Lihat ini, lihat baju kita. Tapi jarang yang merambah ke ranah emosi. Oke. Kepikiran. Itu kan sesuatu yang nggak terlihat. Oke. Namun yang menjadi permasalahan banyak orang. Oke. Nah, disitulah kebanyakan orang. Apakah batinnya itu udah tenang atau dia masih gerusa-gerusu, masih nggak karuan? Karena nggak diperhatikan, nggak bisa ngelihat, jadi nggak tahu apa yang mau dikendalikan. Betul. Oke. Nah, pantesan lo jadi life coach ya? Ya, bisa dibilang begitu. Bro, 26 tahun itu very young, bro. Ya. Kapan lu menyadari bahwa being a life coach atau menjadi seorang energy healer itu menjadi purpose atau interest dalam hidup lu tuh kapan lu mulai nyadarin itu? Mulai itu dari SD. SD, goks. Gue SD mikirin game, bro. Dari SD. SD. Ya. Gara-gara lu nonton apa sampai lu bisa terinspirasi? Nah, saat itu nonton seseorang atau yang disebut sebagai Romy Rafael. Oke, Romy. Romy, lu menginspirasi anak SD. Iya. Yang zaman dulu kan dia suka kayak hipnoterapi atau hipnotis orang di panggung. Nah, dari komunikasi, kok ini orang kok pinter banget ngomong. Nah, zaman dulu aku orang yang dibilang itu batu karena susah untuk mengekspresikan. Nah, akhirnya ketika udah melihat dia, kok pengen ada ketertarikan untuk belajar ke situ. Awalnya ketertarikan agar bisa menjadi orang yang bisa mengekspresikan diri. Lebih ke situ. Oke, berarti lu dalam proses itu lu mencari tahu why I cannot talk, why I cannot express. Bener. Iya kan? Dari situ lu mulai ngerti tentang coaching, lu mulai ngerti tentang teknik. Oke. Nah, dalam proses itu hal yang paling seru terjadi dalam hidup lu tuh apa? Dalam proses pencarian ilmu, pencarian solusi. Yang paling seru adalah ketika kita mengulik yang namanya bawah sadar. Oke. Nah, banyak orang kan mikirnya bawah sadar itu nggak tahu di mana atau di otak gitu ya. Nah, setelah kan ngomongnya begini, otak tuh di sini, bawah sadar tuh di sini. Padahal kita sebenarnya tahu apa enggak sih? Iya. Nah, ketika kita udah paham setelah saat aku belajar itu, ternyata bawah sadar itu letaknya bukan cuma di sini. Tapi dari ujung sini sampai kaki. Oke, itu adalah area bawah sadar. Iya, tubuh kita. Oke. Nah, makanya paling mudah adalah ketika kita mau konfirmasi ke bawah sadar, tanya tubuh. Nah, tubuh responnya gimana? Positif atau negatif? Cocok atau tidak? Nah, itu yang disebut sebagai intuisi. Nah, karena kita tuh seringnya, misalnya kita mau ngambil keputusan A atau B, intuisi ngomong A, tapi pikiran kita B. Dengan berbagai macam alasan. Oke. Nah, akhirnya kita mikir atau memutuskan ke alasan yang tadi daripada mikir yang
A tadi. Kenapa? Karena A itu nggak beralasan. Yes, karena kita butuh reason untuk mengkonfirm sesuatu. Reason atau evidence, alasan atau bukti ya. Ya. Penguat. Iya. Intuisi nggak pernah ngasih alasan kayak Google Maps. Iya, kalau wong Jawa ngomong wis manut ae. Bener. Gitu. Nah, kayak gitu. Oke, seru juga loh. Nah, dari situ akhirnya ketika kita udah mengambil keputusan berdasarkan intuisi, bedanya apa nih? Nah, bedanya adalah ketika kita mengambil keputusan berdasarkan intuisi itu jauh lebih akurat menurutku dibandingkan kita berdasarkan pikiran. Oke, pada saat bro ngomong intuisi jauh lebih akurat, ada mungkin scientific explanation-nya atau apa? Nah, kita bisa baca buku yang disebut Blink. Oke. Yaitu karya Malcolm Gladwell. Yes. Nah, salah satu cerita di situ yang sering aku bahas itu adalah ada seorang yang menemukan patung nih. Nah, patung ini ternyata diteliti usianya udah lama atau dia asli. Nah, didatangkan 5 pemahat patung. Dari kelima-lima itu ternyata mereka itu menyimpulkan dalam waktu 5 detik pertama bahwa itu palsu. Wow. Terus dilakukan penelitian selama 1 tahun. Oke, untuk pembuktian. Nah, setelah diteliti ternyata benar. Palsu. Jadi yang satu butuh 5 detik, yang satu butuh 1 tahun. Betul. Pakai kos lagi. Nah, kebanyakan manusia itu susah berubah atau spend banyak waktu karena itu top. Jadi karena dia lebih cenderung perbanyak bukti daripada dia melakukan berdasarkan intuisi tadi. Bukti atau justifikasi, bro? Lebih ke pengakuan. Pengakuan ya. Validasi. Itu yang dibutuhkan orang kadang. Dan orang selalu cenderung lari kembali ke dirinya punya pengalaman ya. Based on pengalaman gue, based on pengalaman temen gue, ini benar, ini salah gitu ya. Betul. Padahal logika itu adalah kumpulan dari pengalaman masa lalu. Oke. Sedangkan intuisi itu adalah intisarinya. Oke. Kalau kita mau maju ke masa depan, jangan pakai logika. Pakai intuisi. Tapi setelah udah melewati, baru pakai logika. Oke. Tadi lewatnya mana aja ya? Oke. Nah, kadang peranan logika dan intuisi kebalik. Iya benar. Nah, setelah gagal baru pakai intuisi. Ya. Harusnya gue nggak begini gitu ya. Nyesel akhirnya. Nyadar kan? Gitu. Oke. Bro, melewati itu proses, gila sih, gue bingung mau nanya sama lo. Jadi lo dari SD, akhirnya lo pertama kali mulai ngajarin orang atau service ke orang, nolong orang. Ya. Sebelum lo nolong orang nih, sebelum lo bantu orang, pasti lo bantu diri lo dulu kan? Betul. Oke. Bisa nggak lo share mungkin 1, 2, atau 3 hal yang lo untuk reflection teman-teman yang nonton? Itu gue dulu punya masalah ini, akhirnya gue bisa beresin. Gue punya masalah ini, akhirnya gue bisa beresin. Dan gara-gara itu gue pengen bantu orang. Apa? Oke. Hal simpelnya aja lah gitu ya. Kebanyakan orang kan sulit untuk dia hening. Silence ya? Silent. Silent di sini gak cuma tubuhnya yang hening, tapi pikirannya. Bukan lo rebahan. Ya. Rebahan tapi ke otaknya kemana-mana, berarti lo gak di tempat ya? Gak di tempat. Nah, saat dulu waktu aku awal-awal belajar susah untuk hening. Karena apa? Karena pada saat itu pola nafasku salah ternyata. Nafas berhubungan dengan itu. Nah, karena kalau kita berhubungan dengan tubuh itu kan kepala sama tubuh itu perantanya kan leher. Iya. Tapi kalau otak sama perasaan itu adalah nafas. Oke. Nah, nafasku saat itu di area dada. Oke, hampir semua orang kayaknya ya. Iya. Secara default. Karena nggak diajarin. Betul. Tapi waktu kita kecil itu nafas pakai perut. Oke. Karena makanya waktu kecil kita nggak banyak mikir tapi banyak ngelakuin sesuatu. Nah, ketika kita melakukan terus menerus, biasanya munculnya dalam bentuk ide-ide tadi. Nah, balik lagi bahwa saat itu karena nafasnya salah, jadi cenderung aku menekan bagian area dada dan saat itu mungkin banyak luka batin di situ. Oke. Akhirnya susah untuk hening, cenderung pengen berontak. Ya, nggak bisa untuk kita relax, tenang itu susah.
Nah, ketika aku mengubah pola nafasnya menjadi area perut, kok lebih trans, lebih nyaman. Nah, ternyata yang dibutuhkan itu adalah kondisi relax atau trance tadi. Makanya orang rokok. Dan orang itu selalu, gue mau relax dulu gue ngerokok, gitu kan? Karena dia berubah, posisi napasnya berubah. Betul. Nah, dari situ ternyata ketika udah kita menikmati relax seperti itu, enak ya, kreativitas jalan. Iya, makanya katanya kalau habis ngerokok plong gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Berarti kuncinya di napas. Sekarang kita switch. Ya. Berarti dunia ini sekarang banyak orang ya. Kita ngomong konteksnya di sini ngomongin pengusaha. Pengusaha itu day to day dia menghadapi stres. Secara eksternal dia ngomongin kantor. Berarti managing employee, managing customer, managing SOP, ya, memanage karyawan, konsumen, cash flow, bisnis dan sebagainya. Itu baru eksternalnya. Terus internalnya dia go home, dia pulang ke rumah, managing family, partner, istri atau suami dan sebagainya. Apakah yang lu lagi ngomong ini kalau mereka belajar merubah pola napas itu udah bisa menyelesaikan 50% masalah mereka? Menurutku ya. Karena ketika seorang pasangan pola nafasnya nggak seirama, akhirnya terjadi nggak sinkron. Nah, kalau dalam dunia tantra itu perlu untuk pemanasan itu nafasnya harus sama dulu, disamakan. Mungkin kalau dalam NLP mirroring dulu, ya, menyamakan bahasa tubuh dan lain sebagainya. Iya. Atau pacing and itu ya. NLP itu ada konsep pacing. Pacing and leading. Pacing and leading ya. Nah, dari situ ketika udah sama selaras, baru akan tercipta yang namanya chemistry. Nah, chemistry ini akan menciptakan yang namanya luck tadi atau keberuntungan. Makanya orang yang menikah membuka pintu rezeki dari situ. Bukan satu orang, it's the power of two person, dua orang unite. Itu baru ngomongin keluarga. Kalau di kantor partner. Sekarang gue ngerti. Jadi berarti intinya kalau orang bilang doa, meditasi itu sebenarnya untuk melakukan lu masuk ke dalam satu irama yang tepat. Betul. Flow state. Ya. Dimana kita ngalir, nggak mikir. Jadi kita benar-benar enjoy the moment. Nah, ketika enjoy the moment, kita berada di gelombang yang disebut trance. Nah, kondisi trance itu di mana otak bawah sadar kita yang bekerja, sedangkan otak sadar kita itu non-aktif. Nah, sekarang kalau ngomongin begitu, kita masuk ke topik loa. Banyak sekali sekarang lagi heboh di mana-mana loa. Pokoknya lu bisa attract duit. Kenyataannya dari 100 orang yang mungkin serius meng-apply gitu, mungkin yang benar-benar dapat 1 kali. Mungkin, gue nggak tahu. Atau mungkin 100-100-nya nggak dapat, gue juga nggak tahu. Apa yang lu bisa cerita tentang loa? Kebanyakan dari kita itu cenderung memaksakan. Kan banyak orang itu ketika belajar loa itu seolah-olah sudah mendapatkan. Kita bersyukur seolah-olah sudah mendapatkan. Bayangkan kamu sudah punya mobilnya, bayangkan kamu sudah punya rumahnya, kamu sudah punya bisnisnya, sudah punya uang di rekeningnya. Visualisasikan. Nah, pertanyaanku kalau orang yang nggak bisa visualisasi gimana? Nah itu pertanyaan gue. Iya kan? Nah, cara yang paling gampang sebenarnya adalah kita datang langsung ke tempat atau barang feel it, yang kita dapetin. Contoh lah, aku pengen beli gelas ini nih kan, bagus ya, Big Thinkers. Aku lihat dulu gelasnya, terus ketika udah lihat dengan seksama, aku cium, aku dengerin. Nah, dilibatkan kelima panca indera. Ketika panca indera udah masuk, maka informasi akan masuk. Kesimpen. Apalagi kalau lu tiap minggu. Betul. Jadi yang mau beli Lamborghini lu tiap minggu ke showroom. Semoga lu gak diusir. Nah, namun pertanyaannya, ketika kita melakukan itu, biasanya akan muncul yang disebut mental block.
ngerasa nervous, nggak nyaman, atau mungkin grogi, atau ngerasa nggak layak, kayak terbang. Dia tiap hari pegang duit. Iya, dia tiap hari ngeliat duit, ngitung duit, nyentuh duit. Tapi kok hidupnya nggak ada perubahan? Iya. Karena dia merasa itu bukan punya dia. Oke. Ada jarak. Lah kalau dia merasa itu punya dia nimpe dong bro. Dia bisa ngambil bro. Beda. Oh, ini beda. lebih ke wilayah batin. Oke, wilayah batin. Iya. Karena suatu hari ini akan menjadi milikku. Itu beda ya? Beda. Oke. Ketika dia udah bisa seperti itu, akan terjadi yang namanya keselarasan. Dia nggak ada lagi yang namanya bahwa itu sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tinggi. Ketika selaras akan dipertemukan. Nah kuncinya di situ, layak atau tidak, pantas atau tidak. Karena bawah sadar itu menurutku cerdas. Kalau kita belum pantas maka nggak akan ketemu. Oke. Gitu. Kayak misalnya aku belum pantas di sini ya nggak akan kesini. Oke. Kayak gitu. Pantas lalu lah. Ya. Bro. Ya, kan sering banget orang dikasih tahu afirmasi. Bangun pagi, afirmasi. Sebelum tidur malam, afirmasi. Gue bukan ngetawain sih. Cuman maksud gue, kadang ada orang yang ngikutinnya karena tidak ada informasi yang lengkap. Kan kalau kita nonton YouTube, kita nonton video-video Reels atau TikTok dan sebagainya. Itu kan cuma sepenggal-sepenggal ya bro. Benar nggak? Dengarkan video ini. Afirmasinya ini. Dengarkan pagi dan malam. Ya orang itu kan ngikutin nih bro. Pertanyaan gue. Itu really works atau enggak sih? Bisa bekerja kalau kita dalam kondisi yang disebut trance. Nah ini seru nih. Ceritain bro. Kondisi trance tuh kayak gimana? Nah, jadi kondisi trance itu di mana kita fokus sama satu atau dua hal yang menarik minat kita. Oke. Di mana otak sadar tidak bekerja. Oke. Dan yang bekerja adalah otak bawah sadar. Contoh kita antusias melihat sesuatu. Misalnya cewek ngelihat tas gitu. Atau cowok ngelihat mobil. Dia antusias, itu trance. Oke. Nah bisa nggak di kondisi sepersekian detik itu dia manfaatin untuk afirmasi. Oke. Dan itu yang pasti kemis. Pasti. Karena butuh kesadaran. Iya. Sedangkan otak sadar lo nggak jalan. Iya. Disitulah keseimbangannya atau seninya ketika kita bermain dengan pikiran kita. Oke. Nah kemudian misalnya orang-orang yang indigo, ya mungkin dia klaim bahwa dia bisa, lihat ini dan itu. Dia bisa di kondisi dia melihat sesuatu, dia langsung kayak self talk aja. Wah besok mau dapat duit nih aku, mau dapat rezeki atau keberuntungan. Oh mungkin coba gua translate your language ya. Yang lo maksud tadi melihat sesuatu itu kan orang bisa lihat dua ya bro. Bisa lihat sesuatu yang mengenakan dan sesuatu yang tidak mengenakan. Betul? Betul. Contohnya indigo atau non indigo. Non indigo mimpi. Sering kan orang ngomong. Tadi malam gue mimpi ini. Serem gitu. Ya kan? Atau kalau orang yang indigo, gue ngelihat sesuatu yang gak enak. Jadi maksud lo, kalau ngelihat sesuatu yang gak enak pun dimaknai yang baik. Dimaknai yang baik. Ya. Seringnya kan gini, orang zaman dulu memberikan semacam mitos-mitos. Kamu kalau kejatuhan tai cecak atau sesuatu apa akan sial. Kenapa nggak kita maknai beruntung? Kita pakai baju kebalik. Nah itu kan ngeblank. Nah ketika ngeblank atau terjadi kebingungan, kita bisa nggak? Ini gue suka. Afirmasi di situ. Gue lagi tahan ketawa gue. Jadi maksud lo bingung adalah state of trance. Oke. Itulah bingung. Yang sering bingung bersyukurlah kalian lagi di state of trance. Makanya kalau bingung dinikmati. Makin kita cari tahu penjelasannya atau sesuatu yang pengen kita cari tahu malah justru nggak ketemu. Begitu kita nikmati, enjoy malah jelas sendiri. Itu yang dibilang kadang-kadang solusi nggak perlu dicari, datang dengan sendirinya. Betul. Bro, dengan keilmuan seperti ini, dengan informasi seperti ini kan memang kadang-kadang agak bertentangan dengan sains. Karena ini namanya pseudoscience, right? Gimana keilmuan lo ini bermanfaat buat para pengusaha, para pemimpin di rumah maupun di kantor? Oke. Kita hidup itu kan dualitas ya.
Artinya ada sesuatu yang nampak dan tidak nampak. Ini proses manifestasi terjadi. Orang kerja keras terus kok nggak tercapai impiannya ya karena kurang yang tadi itu, yang non fisik atau yang tidak nampak. Sedangkan orang kalau misalnya fokus ke yang tidak nampak tapi dia juga tidak melakukan yang nampak, itu juga percuma. Artinya perlu balance. Artinya wilayah batin atau bawah sadar orang bilang yang tidak nampak itu dengan otak sadarnya atau sesuatu yang nampak itu harus selaras dulu. Atau dibilangin harmoni state. Ya. Ketika terjadi balance, ya maka akan menciptakan yang tadi yang disebut flow state atau di mana kita mengalir, semuanya berjalan lancar. Contoh paling gampang gini, ketika kita lagi di jalan gitu ya, coba atur dulu nafasnya sebelum berangkat kerja. Misalnya kita biasa karena bangun kesiangan, kemudian buru-buru, cepet-cepet pengen nyampe kantor, malah makin lama. Nah sekarang coba atur nafas, setelah atur nafas, nafasnya dari perut. Nah ketika kita tarik nafas, kemudian tahan dulu sebentar, habis itu dihembuskan pelan, terus tarik lagi. Jadi kayak segitiga. Kita nafas tenang mungkin, nanti lucunya sesuatu yang tadinya mungkin harusnya di sini macet, di sini lampu merah lama itu kayak dipermudah. Iya kadang-kadang suka terjadi itu kan tanpa disadari. Justru kok hari ini jalanan plong-plong aja. Karena memang apa yang kita alami di luar itu adalah cerminan yang di dalam. Aku suka mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah tarikan dari belief system kita, atau tarikan dari dunia batin kita sendiri. Jadi kalau misalnya saat ini banyak permasalahan yang terjadi, bisa jadi konflik batinnya belum beres. Tapi kalau batinnya udah tenang, itu seringnya kalaupun di luar itu kok kayaknya banyak masalah, menurut kita enggak. Karena dunia batinnya udah clear dulu. Makanya orang bilang kan, kamu kok kerja keras banget sih? Tapi kalau dia enjoy, itu bukan kerja keras, karena dia menikmati. Tapi bagi orang lain kan itu kerja keras. Makanya itu relatif. Nah, itulah pentingnya kalau kita perlu keselarasan antara yang di dalam dan yang di luar. Itu bedanya orang yang kerja full heart sama full time ya? Ya, benar. Enjoy apa enggak gitu. Kalau full time dia ngikutin waktu. Bukan ngikutin passionnya atau bukan ngikutin menikmati prosesnya. Menikmati sebenarnya. Nah, kebanyakan menikmati itu artinya tanpa judging ya? Iya. Enjoy aja. Enjoy di sini kan gini. Kalau dalam mungkin beberapa kutipan kan sering dikatakan bahwa kalau kamu bersyukur akan ditambah nikmatnya. Yang ditambah kan nikmatnya, bukan duitnya. Bukan juga keberuntungannya atau keajaibannya. Berarti, perhatikan kata-katanya ya. Jadi kalau kita nggak bisa menikmati dulu, gimana mau ditambah? Kayak ngobrol gini, kayak aku misalnya minum, itu juga harus dinikmati dulu. Kalau aku nggak bisa menikmati, nggak akan ditambah lagi durasinya, nggak akan ditambah lagi hal-hal yang mungkin beruntung atau keajaiban yang kita sering inginkan. Gitu. Karena orang kalau sering dapat keberuntungan atau keajaiban itu juga biasa aja. Biasa aja. Orang kan pertama kali dapat misalnya jackpot atau mungkin dapat undian atau apapun yang disebut keajaiban atau keberuntungan, dia seneng banget. Tapi kalau sering, udah jadi biasa. It's a habit udah. I'm used to it. Biasa lah gue mah. Bersyukur atau menikmati, tapi ya sudah. Nah begitu juga dengan hal-hal yang tadi itu aku bilang bahwa penting untuk kita membiasakan. Karena ketika kita udah terbiasa, itu proses manifestasi akan terwujud dengan lebih mudah. Jadi berarti what you're trying to tell me, banyak orang terjebak dengan terbiasa dengan rasa sakit, terbiasa dengan kekurangan, terbiasa panik. Akhirnya biasa aja. Iya. Dia merasa bahwa dirinya nggak ada problem nih. Udah biasa kayak gitu. Pantesan kalau disuruh rubah susah karena sudah biasa. Iya. Banyak orang kan pengennya kalau ada yang susah ngapain yang mudah kan gitu. Bukan kalau ada yang mudah ngapain yang secara nggak sengaja tuh ya programming ya. Betul. Sekarang nih banyak sekali problem, kita ngomong problem yang buat leaders dan business owners. Mereka tuh problemnya
SDM. Semua orang ngomongnya problem kita di bisnis adalah SDM. Jarang gue denger problem gue di bisnis adalah customer. SDM kebanyakan. Dengan keilmuan lo, bisa nggak orang itu melatih dirinya agar dia bisa meng-attract orang-orang yang tepat bekerja di tempat dia, dan dari situ meng-attract lagi klien-klien yang tepat? Sangat bisa. Kasih contoh. Oke. Jadi ketika misalnya kita pengen dapetin klien ataupun karyawan atau SDM tadi dengan tepat, maka yang perlu kita benerin adalah diri sendiri dulu. Oke. Secara apa? Secara frekuensi atau energi kita. Oke. Nah, bisa jadi kita ini masih ada rasa tidak nyaman atau hal-hal yang mungkin masih kita tolak. Nah, seringnya hal-hal yang masih kita tolak atau yang nggak nyaman itu tercermin keluar. Oke. Akhirnya kita kok ketemu SDM atau klien yang dimana kita nggak suka sama dia. Padahal itu adalah cerminan yang ada di dalam diri. Tapi kalau yang di dalam ini udah beres, maka yang di luar mau itu hal-hal yang mungkin orang bilang nggak mengenakan, bagi kita fine-fine aja. Kayak kita ngaca lah gitu ya. Muka kita kotor nih, kita kacanya bersih. Kalau kita ngelapin kaca, mungkin akan susah. Muka kita masih kotor. Melihat keluar juga kotor. Semuanya kotor gitu kan. Tapi kalau kita bersihin yang di dalam, lihat keluar bersih. Nah, makanya dunia batin tadi perlu diberesin dulu, sehingga apa? Ketika kita sudah menjadi orang yang disebut punya energi yang cukup baik, maka kita akan dipertemukan dengan orang-orang, klien ataupun SDM tadi dengan frekuensi yang tepat. Bahkan ada klienku di mana SDM-nya mencuri atau SDM-nya berbuat yang kurang mengenakan, tapi justru malah dia tidak memecatnya, tapi dia mendidiknya sampai dia mungkin kewalahan atau tidak bisa mengajarinya lagi, baru dia cut. Kayak waktu COVID itu dia bukannya pecatin karyawan tapi malah dia perbanyak cabang. Jadi berkebalikan. Apa motivasinya? Karena saat aku klik dia, ternyata adalah dia ingin orang-orang ini atau anak-anaknya ini sejahtera. Jadi tujuannya bukan ke dirinya sendiri, tapi keluar. Nah, kebanyakan kita itu lebih ke diri sendiri. Bukan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Atau aliran berkat. Aliran berkat. Nah, akhirnya kalau kita nggak bisa. Tapi gue mau argue dulu, gue potong. Kalau lu bilang kebanyakan dari kita ini lebih memikirkan diri kita sendiri, bukan memikirkan luar. Gue mau argue dengan satu statement. You cannot help orang yang lapar if you are hungry. Betul. Nah, itu gimana tuh? Nah, makanya perlu kita isi gelas kita dulu. Yang paling penting nih. Nah, makanya dari awal tadi sebelum keluar kita harus ke dalam dulu. Isi dulu sampai full. Sehingga apa? Kalau kita masih kosong gelasnya, kita bagi keluar, kita pamrih. Wah, aku udah pernah ngasih dia, pernah bantuin ini. Dia harus balikin, harus bantu aku. Tapi kata harus ya? Kalau nggak dibantu sakit. Tapi kalau udah luber istilahnya, dia bagiin itu udah happy. Feel-nya udah beda. Dia nggak peduli mau dia dianggap atau enggak, di-validate. Karena udah full. Nah, itulah yang perlu kita bangun dulu. Jadi keluar juga ke dalam. Dua sisi. Jangan keluar terus, jangan juga ke dalam terus. Jadi harus fleksibel seperti itu. Bro, apa sih ciri-ciri orang yang energinya rendah atau negatif? Energi rendah itu seringkali adalah mereka menjatuhkan. Nah, iri itu punya dua efek. Dia menjatuhkan atau dia memotivasi. Orang kalau energinya rendah seringkali menjatuhkan dari orang lain. Ya misalnya berusaha untuk berpikir negatif, kemudian kata-kata self talk yang keluar dari pikirannya juga negatif. Karena self talk itu kan bentuk dari keyakinan dia. Tanpa dia sadari dia ngomong. Nggak tahu kenapa ya, atau kenapa ya. Nah, itu adalah bentuk dari keyakinan yang secara otomatis keluar.
Nah, kalau yang di dalamnya aja keluarnya kok jelek semua, itu adalah vibrasi yang rendah. Tapi kalau vibrasinya selaras, kita ngobrol tuh nyambung, connect. Tapi kalau vibrasi orang itu lebih tinggi, kita kayak ngerasa dapat banyak insight dari dia, dan kok ngobrol tuh kayak nggak habis energinya, malah justru kayak recharge terus. Tapi kalau energinya rendah, kita ngobrol sama dia tuh kayak malah makin lemes. Kita yang capek malah. Kayak kesedot. Orang bilang itu vampir energi. Iya. Nah, karena memang ya ketika terjadi obrolan begini, itu terjadi yang namanya pertukaran energi. Iya. Nah, pertukaran energi tanpa kita sadari. Ada namanya hukum kan, law of oneness, kita itu adalah satu kesatuan. Iya. Jadi ketika kita ketemu dengan orang, kita perlu menyeimbangkan tanpa kita sadari. Oke. Jadi misalnya di sini negatifnya terlalu gede, ini positifnya terlalu gede, itu disbalance. Sehingga terjadi keselarasan. Makanya kalau kita ketemu orang-orang yang vibrasinya rendah, kita mau nggak mau harus menurunkan frekuensi atau vibrasi kita. Energi tuh bisa ekstrim nggak sih? Kayak ini orang kelebihan positifnya, ini orang kelebihan negatifnya. Bisa. Nah itu coba cerita. Orang kalau kelebihan negatifnya, itu kan kalau menurutku dibiarin aja, dimentokin justru. Kenapa? Kalau dia udah mentok negatif, dia akan balik positif. Oke. Biasanya orang negatif itu terlalu waspada. Oke. Curigaan. Oke. Tapi kalau orang terlalu positif itu kebalikannya, nggak punya kewaspadaan. Semua orang dianggap baik. Nah, Semua orang tuh ya meskipun dia jahat sama kita menganggap bahwa dia itu baik. Ada sisi baiknya. Kejahatannya dilupakan. itu tuh beda tipis sama orang bego nggak sih? Gue bingung soalnya. Ya itu salah satu empati sebenarnya. Terlalu empati. Oke. Akhirnya dia nggak peduli sama dirinya sendiri. Oke. Itu yang positif ya? Iya, terlalu positif. Ya balik lagi perlu seimbang. Antara negatif positif itu harus seimbang. Nggak bisa kita terlalu positif atau terlalu negatif. Dari tadi gue pancing semua kata-kata negatif nggak keluar lo dari mulut lo. Dan itu adalah ujian. Seberapa aware lo dengan itu. Keren sih, keren. Banyak orang ngikutin program Law of Attraction, Money Magnet dan sebagainya. Intinya sebenarnya setiap orang ingin dilebihkan rejeki keuangannya. Tujuannya bisa macam-macam. Yang pasti pada umumnya setiap orang gue yakin mau membahagiakan keluarganya. Ya. Apa langkah-langkah yang bisa lo kasih tips untuk orang bisa lebih mendekatkan diri atau mendekatkan rezeki keuangan ke dirinya sendiri? Kalau dia udah berkeluarga, maka paling penting adalah dia menyadari bahwa rezekinya dia saat ini itu bukan cuma dari dia, meskipun dia yang kerja. Bisa jadi itu adalah rezeki anaknya, bisa jadi itu adalah rezeki pasangannya melalui dia. Nah, kesadaran itulah yang perlu dia bangun. Tanpa dia menyadari ini, dia akan cenderung bahwa aku kok yang kerja. Maka dia nggak akan peduli sama keluarganya. Tapi kalau dia misalnya belum berkeluarga ya, maka yang perlu dia lakukan adalah berdamai dengan dirinya. Karena ketika dia udah berdamai dengan yang ada di dalam dirinya, dia bisa menciptakan harmonisasi. Energi feminim dan maskulin di dalam dirinya akan seimbang. Karena feminim maskulin itu nggak cuma pria dan wanita, tapi juga setiap individu punya atau memiliki. Tinggal dia bisa menyeimbangkannya apa enggak dengan cara tadi. Merilis dulu beban emosionalnya atau traumanya, setelah itu baru berdamai. Menerima. Kalau dia udah nyaman dengan dirinya, dia itu ngaca kayaknya lebih kelihatan cakepan gitu. Tapi kalau dia belum menerima, bahkan dia ngaca aja atau dia foto kurang rasa nyaman. Pakai filter ya kan? Berarti insecure. Kalau nggak harus pakai makeup, kalau nggak apa gitu ya. Itu kebanyakan insecure. Kalau lu bangun tidur aja lu udah suka sama muka lu, berarti you're secure. Nah, kebanyakan dari kita itu adalah ketika misalnya kita menjalin hubungan dengan diri sendiri, itu hubungannya kurang baik. Karena semuanya ibaratkan kayak relationship, ke uang, ke harta benda, ke diri sendiri, ke orang lain, itu kan sebuah hubungan. Nah, hubungannya ini baik apa enggak? Baik atau enggak ditentukan dari feeling. Karena 97% manusia itu didrive oleh emosinya. Kita beli barang baru atau
beli kendaraan baru itu karena emosi kita, bukan logika kita. Nah, emosi itu apa? Itu kan berasal dari sudut pandang. Sudut pandang berasal dari identitas. Siapa saya? Nah, identitas itu berasal dari energi. Ketika ini diubah, maka rangkaiannya akan berubah. Lu belajar energi umur berapa, bro? Itu SMP kalau energi. SMP lu belajar energi? Ya. Goks. Keren sih lo. Lu pas mulai jasa membantu orang di umur lu yang sangat muda. Ya. Pasti lu diketawain dong. Pasti. Orang bilang lu mau bantuin gue, lu bocah gitu kan. Nah, gimana tuh? Lucunya ya, setelah sudah ketemu, mereka justru malah tidak merendahkan atau tidak menganggap sebelah mata. Karena dari mereka ketika ketemu aku, itu feel-nya sudah berubah, emosinya udah beda. Rasa nyaman, kemudian ngerasa deket, ngerasa bahwa dia tuh kondisinya bukan lagi kritis, tapi nge-fly. Kondisi fly kayak orang habis minum. Nah, di kondisi seperti itulah aku yang bermain. Dimana apa? Dimana supaya dia nggak banyak berpikir, sehingga aku lebih banyak memberikan yang namanya pesan-pesan ke bawah sadarnya dia. Tanpa dia sadari, hidupnya atau tubuhnya berubah lebih enak. Ya. Dari pengalamanku nggak pernah ada yang ngejek secara langsung ya. Itu. Gue dong. Secara langsung gue kali ya. Oke, itu kan nantangin lu ya. Tapi dari tadi lu santuy aja, bagus. Lu kayak dari tadi gue puter sini, gue puter sana, lu sangat apa lu lihat gue nih sebentar lagi gue mau di-attack sama Sunil nih gitu kan. Karena gue ada sisi skeptisnya, gue ada sisi beliefnya juga. Jadi I keep the balance check. Dan menurut gue setiap orang perlu. Jangan too skeptical. Jangan juga too lost gitu kan. Ngelos ya udahlah. Dia juga baik gitu kan, jangan juga gitu. Boleh dipakai dua-duanya. Benar. Lu bisa sharing cerita tentang orang yang lu bantu tentang mental block. Jadi gini, selama ini klien-klien lu itu di area mental block problem utamanya apa? Problem yang paling common apa? Di area money block problemnya apa yang perlu diperbaiki misalnya gitu. Dan juga di relationship atau di company biasa kan ada orang kerja dia tuh dapat karyawan tuh yang satu kurang loyal, dua kayak apa ya aji mumpung, tiga sangat transaksional. Itu yang sering terjadi di dunia ini gitu. Kalau dari sisi kesehatan kemarin ada salah satu klien. Jadi ini lucu di mana waktu itu karena AC ya. Aku pikir dia lagi flu, kan bersin-bersin terus. Nah, setelah udah kita ngobrol, oh ternyata itu bukan berasal dari penyakitnya, tapi dari belief systemnya. Wow, flu malah bisa salah satunya dari belief systemnya. Dia meyakini kalau kena AC flu. Oke, tanpa dia sadar ya. Oke. Ya. Terus apa? Masuk angin tuh sering tuh ya orang yang kayak gitu ya. Iya benar. Hujan terus sakit gitu. Itu kan belief. Nah, tinggal apa dirilis. Nah, saat itu aku ajarin caranya, tekniknya. Nggak lama dari dia terapkan, 5 menit, 10 menit, clear. Nggak ada flu lagi. Terus saat dia pakai parfum tertentu, pusing. Dia coba sendiri di rumah, clear juga. Nah, ternyata itu berasal dari belief-beliefnya. Nah, begitu juga dengan misalnya uang, atau mungkin relasi, atau mungkin hal-hal yang lain. Nah, makanya kita perlu yang poin pertama adalah kesadaran. Kita sadar tidak punya itu. Kita merasa kita ini adalah atau karakterku adalah diriku. Misalnya aku pendiam. Aku meyakini bahwa aku yang memang begini. Padahal belum tentu. Waktu kita masih kecil, apakah memang benar pendiam? Atau justru sering ditekan, akhirnya jadi pendiam. Nah, hal-hal seperti itu yang sering kali tidak kita sadari. Dan tidak pernah kita evaluasi atau melewati journey itu ke belakang. Betul. Karena fitrah manusia sesungguhnya yang kalau kita mau lihat memang benar-benar manusia seutuhnya, ya waktu kita masih bayi, waktu kita masih kecil.
0 to 5 ya. Ya. Itulah the real fitrah ya. The realnya. Nah dari situ karakter kita bagaimana, kemudian hubungan kita dengan apapun di dunia ini bagaimana. Kalau semuanya kok ajaib aja, beruntung aja, terus kok udah besar kok banyak sialnya, kemudian susah dapetin uang atau dapetin karyawan yang apes terus. Nah berarti kan perlu dipertanyakan. Ini berasal dari mana? Apakah keyakinan yang kita percayai dari luar, atau memang itu terbentuk dari dalam diri kita, atau kita meyakini itu terus menerus? Karena kadang ada orang yang meyakini kayak misalnya gini, aku ketemu klien nih, sebelum hari H itu seringnya adalah aku ngerasain apa yang dia rasain dulu, atau sebelum mulai itu aku ngerasain dulu. Kayak waktu itu pernah, dimana dia seorang akuntansi, karena bisnisnya akuntansi. Jadi kepala aku tuh rasanya kayak dipaku gitu, sakit sekali. Aku pikir wah ini apakah di cancel aja atau gimana kan. Nah setelah itu kok aku sadari dulu, masuk ke dalam, oh ternyata ini bukan dari aku. Aku tanya ke diriku, bukan dariku. Nah setelah itu aku sadar, aku rilis. Nah ketemu orangnya, ngobrol gini-gini, oh ternyata emang dari dia. Jadi bisa seperti itu. Kalau kita berbicara soal energi. Bahkan, dan banyak sekali orang bisa seperti itu tanpa disadarin juga. Ya, bahkan ada temanku di mana dia seorang terapis gitu ya, hipnoterapi. Dia waktu itu ngobati orang yang katakanlah suka sesama jenis gitu ya, sembuh nih, clear. Gantian dia 3 bulan nggak suka sama lawan jenis. Indah. Ya, bisa begitu. Kalau kita nggak take care ya. Iya. Karena memang mau nggak mau orang itu sembuh karena energinya kita serap. Seberapa kuat penyerapan kita, maka kesembuhan orang itu juga akan cepat. Oke. Jadi kita berarti intinya semua itu tetap give and take ya. Ya, Dan sebenarnya. itu adalah law of nature. Betul. Tinggal gimana kita belajar untuk rilis, gimana cara kalau kita cuekin ya kita yang kena. Betul sekali. Jadi nggak bisa sembarangan jadi healer, nggak bisa ucuk-ucuk jadi healer gitu. Kalau kita lihat ya, orang-orang yang kerja sebagai mungkin terapis atau di orang pijat, rata-rata hidupnya bermasalah. Atau rata-rata hidupnya jadi gak karuan. Mungkin dari segi ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Nah kenapa? Karena dia gak bisa mengolah energinya dia. Oke. Saat kita sentuhan dengan orang, itu kan terjadi pertukaran. Iya. Pertukaran Makanya zaman data. dulu tuh begini ya. Ya. Oke. Pertukaran informasi nih, pertukaran data lewat mana? Lewat sel-sel kulit kita. Skin DNA. Ya, DNA kita. Dia memori, dia punya skin memory. Betul. Makanya kalau pasangan itu berhubungan, itu juga terjadi tuh pertukaran energi. Ya kalau orang yang suka jajan kan lihat sendiri gimana hidupnya. Nah, karena terjadi pertukaran energi tergantung yang ditukar ini baik atau buruk. Oke. Kita nggak tahu permasalahan hidup dia, trauma dia, dan lain sebagainya. Iya kita nggak tahu, benar. Karena belum pernah evaluate dan nggak ada sessionnya. Dan akhirnya ya mungkin karena kita nggak punya kapasitas untuk mengolah energi kita, kok hidup kita makin sial, kok makin seret. Nah bisa jadi karena itu tadi penyebabnya. Oke. Tapi pada fitrahnya manusia itu bisa menjalani segala macam bisnis. Atau setiap orang itu memang udah didesain cocok-cocokan. Misalnya gini, kan zaman dulu sering tuh ada orang ngomong, gue nggak bisa punya tanaman di rumah, gue nggak cocok misalnya. Ya. Atau gue nggak bisa main di industri mining, batu bara lah, apalah. Karena beda tangan lah, misalnya gitu. Itu works atau memang itu hanya belief system? Fitrahnya manusia can do anything. Apa? Kalau kita bicara bakat atau naluri kita, itu kan berasal dari sekumpulan sel ya kita ini ya, dari sel sperma, sel telur, kemudian memecah menjadi banyak sel dan jadi diri kita ini. Nah sel ini kan punya banyak informasi. Nah dulunya kan orang tua juga punya orang tua dan lain sebagainya, kan jadi keturunan. Makanya orang dulu selalu carinya bibit bebet bobotnya. Nah dari situ kalau misalnya ini punya bakat untuk sukses atau punya bakat untuk kaya, maka dia akan bisa menciptakan itu di hidupnya. Kalau blok-bloknya itu dirilis atau dilepasin.
Nah ternyata memang kita ini udah punya patternnya dari dulunya. Tinggal kalau kita mau ngikutinya, tinggal kita nurusin. Kalau kita mau menciptakan yang baru juga bisa. Cuma memang kalau yang baru kan kita berarti harus dimulai dari nol nih. Nggak bisa yang langsungan cepat. Makanya ada orang yang mungkin belajar sedikit dia udah langsung jago. Ada orang yang harus belajar bertahun-tahun baru bisa jago. Betul. Nah itu. Oke. Tinggal kita mau pilih apakah yang memang sudah ada di dalam diri kita, yang memang kita suka menikmati, atau yang justru malah itu bukan bidang kita. Mental block yang pernah lu temuin pada umumnya apa aja sih bro? Mental block banyak sih. Yang paling umum yang lu udah hadepin berbagai macam klien? Umumnya adalah dia secara identitinya bermasalah. Dia memandang dirinya sendiri jelek, kemudian dia juga memandang orang lain akhirnya bermasalah. Kemudian mental block dengan tadi uang, kemudian juga dengan barang-barang, rumah, itu juga ada. Nah kan mental block itu dimana kita membatasi diri kita, melimiting belief kita, tidak membuka kesempatan yang selebar-lebarnya. Nah kalau kita bicara tentang mental block ini dari kasus-kasus yang pernah dia alami, ada salah satu di mana dia ternyata waktu masih bayi, ketika dia masuk ke rumah sakit itu karena ibunya lahiran itu, dan ada suster masuk ke ruangan, marah-marahin si anak di sebelahnya. Nah, karena mungkin nadanya keras, masuk ke dalam memori bayi yang ini. Nah, bayi yang ini setelah udah tumbuh dewasa, akhirnya jadi keringetan. Udah keringetan mau di AC ataupun nggak di AC, cenderung badannya keringetan terus. Nah setelah dia menyadari itu udah clear permasalahannya. Jadi sebenarnya mental block itu hanya perlu disadari aja, kuncinya di situ. Karena begitu kita sadari, we know how to switch. We know how to release, we know how to forgive. Betul. Bukan menjadi sebuah belief lagi. Kalau kita nggak sadar, maka itu akan terus menjadi belief kita. Nah, berarti kita punya choice to believe or not to believe. Ketika sudah sadar. Nah, dengan kita belajar energi, sebenarnya kita sedang meningkatkan kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran akan otak sadar dan bawah sadar kita itu diseimbangkan terus. Makanya manusia itu kan punya layer. Emosi itu punya layernya sendiri. Nah, layer tubuh kita juga punya energi. Makanya energi itu kan ada 7 lapisan. Kalau kita memahami tentang titik cakra itu sendiri, dari dasar itu lebih ke bagaimana manusia itu bertahan hidup. 3 cakra bawah itu seringkali manusia bermasalah di situ. Dasar, seks, kemudian perut. Itu lebih ke survival ya? Sebenarnya kalau ininya udah beres, hidup manusia itu lebih nyaman. Karena problem orang memang di level survival dulu. Betul. Nah baru yang keempat dia punya empati, kasih sayang dengan diri sendiri. Heart chakra itu. Kalau udah punya kasih sayang, dia harus bisa mengekspresikan di tenggorokan. Nah ketika udah punya ini, baru dia harus punya ide-ide yang cemerlang, punya mungkin sudut pandang yang lebih luas. Nah baru nanti yang terakhir adalah yang ketujuh, enlightenment ya, pencerahan. Dia mulai memahami. Di mana itu namanya adalah DMN, ya di mana itu pusat otak yang ketika ini sudah balance akan tercipta yang namanya kayak orang-orang zaman dulu disebut sebagai wahyu atau ilham. Padahal dia ada dia menyelami yang di dalam diri kita. Ketika dia menyelami yang di dalam diri, dia nggak fokus yang di luar. Yang terjadi adalah dia menemukan kayak kebijaksanaan, pemahaman yang lebih tinggi, yang seakan-akan itu dari luar. Padahal itu dari dalam keluar. Bro, lu udah married? Ya udah. Umur berapa lu sekarang? Ini 26. Lu married umur berapa? 21, 22. 21, 22. Terus lu waktu dengan punya ilmu dan pemahaman, lu scanning bini lu dong? Bini yang cocok atau enggak? Yang scanning aku justru. Oh ya, berarti bini lu juga punya pemahaman? Iya, punya pemahaman itu. Kok bisa ketemu orang yang sepemahaman ya? Di satu kelas kah atau apa? Beda di luar. Mungkin karena ya tadi itu ya, ketika yang di dalam diri kita sudah dibenahi, kita akan ketemu yang selaras. Wah,
itu kayaknya tips buat para pasangan zaman sekarang ya. Betul. Khususnya para jomblo, kadang-kadang mungkin melihat dunia ini penuh dengan termsnya pasangan yang transaksional mungkin ya. Betul. Karena kan gini, orang mengklaim bahwa aku kan udah baik, kok ketemunya yang nggak baik. Iya. Menurutku adalah pasangan adalah cerminan diri kita. Kalau ada yang nggak kita sukai dari pasangan, bisa jadi ada bagian diri kita yang belum kita bereskan, sehingga kita ngelihat pasangan kok kurang bagus, kurang cocok atau kurang serk. Karena itu yang kita nggak suka di diri kita. Iya. Oke. Kita belum berdamai dengan diri kita. Lu udah punya anak? Udah. Wow. Laki perempuan? Laki. Umur 1 tahun. Oh, God bless you. Keren juga nih gue ngomong sama bapak-bapak muda ini. Luar biasa. Gimana rasanya menikah di umur muda? Happy, kemudian campur aduk lah. Campur aduk. Campur aduk. Ya. Warna-warni kehidupan yang perlu dinikmati. Cuma lebih banyak happy-nya sih. Itu yang dicari semua orang. Lebih banyak happy-nya. Sedangkan banyak orang lebih banyak nggak happy-nya. Betul. Pada umumnya. Bro, ngomongin metode hypnoseduction yang lo develop. Apa itu, bro? Jadi hypnoseduction itu kan perpaduan dari keilmuan barat, itu tentang otak sadar bawah sadar tadi, dan energi. Ini dari budaya timur. Karena saat itu aku belajarnya dari Hindu. Ya, setelah udah aku memahami benang merahnya, ternyata satu rangkaian. Dan ternyata memang ketika kita beresin atau memahami tentang otak sadar bawah sadar itu, kita lupa bahwa ada peranan energi juga di situ. Nah, energi ini ternyata yang ada di tubuh kita yang mungkin orang bilang sebagai cakra-cakra tadi, atau pusat oksigen di tubuh. Nah, pusat-pusat oksigen inilah yang perlu kita bereskan. Kalau ada sumbatannya, taunya tersumbat atau enggak bagaimana, kita lihat aja kehidupan kita banyak mudahnya atau sialnya. Banyak problemnya atau banyak solusinya. Dan effortless apa enggak? Betul. Berarti kuncinya di effortless apa enggak ya? Betul. Dan apakah enjoy atau enggak? Nah, kebanyakan kalau ngoyo, ya berarti ada something. Ada sesuatu. Ya mungkin orang zaman sekarang bilang sebagai trauma, mental block, ataupun hal-hal yang justru membatasi diri kita untuk berkembang. Karena tujuan dari hypnoseduction itu adalah mencapai kesejahteraan diri dengan mengolah energi. Jadi energinya yang diolah sehingga nanti identitas diri kita berubah lebih baik, sehingga sudut pandang atau mindsetnya baik. Ketika mindsetnya baik, emosinya jadi baik. Ketika emosinya stabil nih, nanti pengambilan keputusan juga lebih tepat. Baru realitanya berubah. Jadi ada inside out, ada outside in. Kalau kita ngomongin mindset, kita ngomongin skill set, kita ngomongin tool set, ini adalah outside in. Betul. Tapi kalau udah ngomongin energi, udah ngomongin inside out. Psychology, inside out, outside in. Inside out. Inside out juga. Nice. Bro, kan banyak ya, gue sering banget ketemu teman-teman gue itu, sering banget kalau lagi nongkrong tuh, nggak tahu nih kenapa nih gue pegel, sering banget bro. Gue tuh suka mikir nih orang-orang demen banget masuk angin ya. Itu kenapa ya bro? Nah, biasanya ada emosi atau beban emosional yang tersimpan di tubuh kita. Nah, bisa di kedua bahu, bisa juga di leher sini. Nah, kalau kedua bahu itu ada dua. Kalau di bagian kanan, biasanya dia cenderung mudah untuk berbuat baik ke orang lain, tapi nggak ke dirinya sendiri. Jadi bebannya ke eksternal. Dia tuh kayak mengambil tanggung jawab orang lain. Jadi tanggung jawab orang lain diambil semua, yang mungkin orang itu nggak minta bantuan kita bantuin. Nah, itu kan artinya kita buang-buang energi kita kan. Nah, kalau boros ya. Betul. Kalau yang kiri itu cenderung kita lebih punya beban secara internal. Misalnya punya keluarga, punya mungkin tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Jadi beban internal ke diri kita. Nah, kalau di leher itu seringnya adalah dari mental block kita. Atau bentuk dari trauma-trauma yang kesimpan di sini. Nah,
Cara ngerilisnya simple sebenarnya, cukup kita pegang aja di bagian yang sakit tadi. Terus kita sadari dan kita sambil nafas dan kita izinkan emosi-emosi yang tersimpan itu untuk rilis. Jadi semakin kita bisa menikmati nafas kita sambil kita pegang, kita arahkan di situ, maka biasanya rasa sakit itu berkurang perlahan. Karena penyakit atau rasa sakit di fisik misalnya di kedua bahu itu biasanya eksis karena butuh diperhatikan. Gitu. Hanya butuh diperhatikan seringnya. Bodinya butuh diperhatikan. Betul. Oke. Ketika sudah diperhatikan, gue udah penuh nih, gue udah capek nih gitu. Ya. Mampet nih. Bener. Gitu. Oke. Kadang kan kita bekerja tuh terlalu keras atau berpikir terlalu keras sehingga melupakan untuk istirahat dulu, jeda dulu. Bahkan orang jeda misalnya dengan ibadah atau melakukan ritual yang lain, pikirannya juga masih kemana-mana. Iya. Nggak bener-bener enjoy. Iya. Makanya banyak sekali orang bilang meditasi itu susah. Susah. Ya karena tadi sebenarnya kenapa kok meditasi kita banyak keluar pikiran-pikiran yang aneh-aneh? Karena itu apa yang kita konsumsi sebenarnya. Oke. Lewat apa? Lewat kelima panca indera. Iya. Masuk ke bawah sadar. Ketika kita mengakses keheningan, yang di bawah sadar ini akan keluar untuk apa? Mencapai kekosongan. Makanya ada orang meditasi bisa sampai berjam-jam baru bisa mencapai titik yang namanya hening. Iya. Ada juga baru 5 menit nyampe. Ada. Iya. Gitu. Makanya beda-beda tiap orang. Tapi itu butuh latihan sih. Butuh latihan. Dan butuh yang namanya kelancaran energi ini. Makanya ada namanya sistem cakra itu sebenarnya kelancaran energi dari oksigen yang kita hirup dan keluarkan. Ketika pembuluh darah kita ini terbuka dengan lebar, maka yang terjadi adalah keinginan akan surut. Kan keinginan itu sumbernya di situ, di pembuluh darah. Makanya orang kalau habis donor darah nggak punya keinginan, lemes. Iya. Nah, kulit ini adalah sumber frekuensi, makanya kita suka merinding. Suka bulu kuduk berdiri karena dia menangkap frekuensi. Oke. Tinggal pesannya apa. Nah, biasanya muncul dalam bentuk ide atau dalam bentuk insight tertentu. Nah, kalau daging dia lebih ke penyimpanan data atau DNA tadi. Di situ. Nah, kalau yang di sumsum itu yang disebut sebagai orang sukma atau diri sejati. Diri sejati. Iya. Wow. Ngeri kali ini informasinya. Oke. Gimana cara menjadi pribadi yang selalu on high frequency, high vibration? Dengan kita bisa menyadari paling gampang adalah nafas kita atau enggak. Nyadar dulu lu tuh bernapas apa enggak ya? Maksudnya bernapas atau enggak di sini, lu bernapas yang benar atau enggak gitu ya? Betul. Ketika kita sudah menyadari kita bernafas, bisa tidak kita menikmatinya? Paling gampang adalah, makanya ada orang sebelum meditasi bergerak, dia meditasi diam. Dia mengamati panca inderanya. Apa yang muncul di penglihatan dia, di pendengaran, di penciuman. Ya itu gue pernah praktis mindfulness. Ya, perasaan itu disadari satu persatu. Baru ketika sudah bisa meditasi diam, kita meditasi bergerak. Meditasi bergerak tuh kayak gimana? Kayak misalnya aku ngomong gini pun aku sadar. Oke. Nah itu meditasi bergerak. Aku menggerakkan tanganku ini sadar. Oke. Nah kalau orang nggak sadar, yang terjadi adalah ketika dia emosional mungkin akan melakukan KDRT atau mungkin mukul, karena itu luapan dari emosinya. Nah kalau orang bilang, berarti kalau misalnya sudah sadar seperti itu nggak bisa marah? Bisa. Marahnya dalam kondisi apa? Netral. Misalnya nih. Orang kan marah biasanya meluap-luap gitu. Yeah. Dia ngomong dengan emosi yang tinggi. Emosinya kita beresin dulu. Udah clear baru kita ngomong. Aku marah lu sama kamu. Artinya kita yang membereskan dulu? Iya. Oke. PR tuh. Itu beda. Dan orang yang nangkep juga akan lebih lebih kena sebenarnya. Iya. Bukan berdasarkan emosi. Kalau emosi orang akan ngeles. Iya. Seringnya ya langsung defense. Ya. Yang satu offense, yang satu automatic defense. Betul. Ya. Attacking sih konsepnya ya. Itu dibutuhkan namanya kecerdasan emosional dengan meningkatkan kesadaran diri tadi. Bro, lu bisa kasih gua 3 tips nggak bro? Biar gua bisa ngejalanin hari-hari gua
dan yang nonton video ini juga bisa ngejalanin hari-harinya lebih damai, lebih sukacita, dan lebih masuk ke flow state. Kita perlu membangun kehidupan yang sehat. Nah, kehidupan yang sehat ini ada 3 hal. Yang pertama adalah dari biologis. Makanannya harus dijaga, bukan yang dari ultra proses. Ya, artinya kita perlu mikroba yang baik untuk metabolisme tubuh. Makanlah yang memang itu pure dari alam. Ya, itu paling bagus sebenarnya. Kemudian dari fisiologis, kita pahami tubuh kita sendiri. Kalau misalnya capek ya istirahat. Kemudian kalau misalnya kita butuh pijet ya pijet. Jadi memahami kebutuhan tubuh. Yang ketiga baru pikiran nih, psikologis. Kita perlu menata hal itu dengan baik. Nah, ketiga hal ini yang paling gampang dilakukan adalah dengan memperhatikan tubuh kita. Karena pikiran, perasaan, dan tubuh itu misalnya gini, kita sedih gitu ya. Orang paling sedih kepala ke bawah, ini akan lebih mudah untuk mengakses kesedihan. Tapi kalau dia ke atas seperti ini, dia akan cenderung lebih enjoy. Berarti apa yang perlu diperhatikan adalah tulang belakang dan kepala ke atas. Tulang belakang, kepala ke atas. Tulang jadi itu motion lurus, kan? Motion ya. Kan? Jadi motion creates emotion. Ya. Oke. Akhirnya menciptakan tadi itu rasa happy, rasa tenang, dan nafasnya juga dijaga. Karena dari nafas akan menciptakan hormon-hormon di dalam tubuh kita untuk bekerja. Postur nomor 1 berarti. Postur. Sadar postur. Bener. Kadang kan orang begini, gimana gitu. Ya. Nah. Dari situ. Oke, menarik. Thank you bro. Ya.